Guru Sekolah Minggu, nama saya Jessica. Cita-cita saya adalah menjadi ilmuwan. Tujuannya untuk mengembangkan ilmu yang telah ada dan menyumbangkan ilmu terhadap negara. Terima kasih. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, perkenalkan nama saya Eklesia. Jadi hari ini, cita-cita saya adalah menjadi dokter. Tujuannya adalah agar saya dapat melayani atau membantu orang-orang yang kesusahan dalam perekonomian, agar mereka bisa berobat dengan tenang dan penanganan yang baik. Terima kasih. Dadah. Sekolah minggu, apa kabarnya? Semuanya sehat, puji Tuhan. Kita dapat bertemu lagi di minggu pertama bulan apa ya ini ya? Iya, bulan Agustus ya adik-adik ya. Semoga kita sehat-sehat. Dan puji Tuhan kita masih bisa hari ini berkumpul untuk beribadah masih di rumah kita masing-masing ya. Oke, semuanya sudah kumpul, dipanggil semuanya. Kita duduk dengan baik, disiapkan kidung jemaatnya dan juga Alkitabnya ya adik-adik ya. Kita akan memulai kebaktian kita. Oke, supaya kita ini dulu semangat, biar kita ada tenaga, biar kita panas dulu, kita bernyanyi ya. Kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke, kita boleh berdiri ya. Kita boleh berdiri, boleh tepuk tangan. Ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah kita pada minggu ini yaitu titah yang ke-7. Titah keberapa? Titah ke-7. Yaitu jangan engkau berzina. Yuk kita sama-sama mengucapkan titah ke-7. Jangan engkau berzina. Nah, itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 573. Kita nyanyi ya. Puji Yesus, pujilah
selamat. Langit bumi agungkan namanya. Haleluya, nyanyikan kemuliaannya. Kuasa hormat berilah kepadanya. Tuhan Yesus, Gembala agung kita, siang malam saksikan kuasa-Nya. Puji Yesus, masyurkan kemuliaannya. Nyanyikanlah Tuhan selamanya. Kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita masuk ke ayat bulanan, yaitu bulan Agustus ya. Pada bulan Agustus, yaitu yang diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Begini bunyinya ya. Kita sama-sama mendengarkan, nanti boleh dihafal lagi karena ini ayat bulanan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amon, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebusi. Itulah ayat bulanan pada bulan Agustus, minggu pertama, dan minggu terakhir nanti akan kita buat tugas untuk menghafal ya secara luar kepala. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Adik-adik, sebagai pengumuman buat kita atau warta sekolah minggu, kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan buat adik-adik yang sudah mengirim tugasnya ya. Terima kasih karena kalian setia untuk mengirim tugas-tugasnya. Dan minggu ini juga kakak-kakak nanti akan memberikan juga ini tugas ya. Dan juga nanti pada minggu akhir akan PR-nya berarti itu ayat hafalan ya, makanya dihafal itu ayat bulanan, bulan Agustus. Terus yang kedua, persembahannya tetap ya adik-adik ya. Kalau memang belum bisa ke gereja, bisa ditransfer atau diberikan ke Sintua wilayah masing-masing ya. Boleh itu persembahan dipersiapkan, diberikan ke amplop, ditulis namanya. Oke adik-adik ya. Oke, itu aja pengumuman. Kita masih ibadah di rumah masing-masing ya. Tetap jaga prokes. Kalau memang nggak perlu, nggak usah keluar dulu adik-adik ya. Supaya kita sehat dan Tuhan menyertai kita. Amin. Kita persembahkan, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita bernyanyi Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Yang kedua, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan, hari Minggu pagi cerah ini Tuhan, kami mau membuka ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati pikiran kami untuk kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikannya dengan baik. Anak-anak di rumah juga Tuhan dapat duduk diam mendengarkannya ya Bapa, walaupun melalui virtual. Mereka semangat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Buka Alkitabnya ya anak-anak. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Nah, Daniel dikenal sebagai sosok yang tetap memegang teguh kedisiplinannya dalam berdoa. Di ayat 11 ini tadi dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel sudah terbiasa menyediakan waktunya 3 kali sehari untuk berdoa kepada Allah. Nah, dia disiplin dalam menjalankan itu. Daniel ini orangnya sangat sibuk, pekerjaannya banyak, jabatannya tinggi di masa pemerintahan Raja Darius. Daniel ini adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi
pada masa Raja Darius. Orang-orang banyak yang iri pada kesuksesannya karena dia orangnya pinter, berhikmat. Salah satunya karena dia suka berdoa, menyediakan waktu berdoa 3 kali sehari untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, walaupun dia pejabat tinggi, sibuk, banyak pekerjaannya, dia tetap tekun, disiplin, menyediakan waktunya untuk berdoa, berlutut memuji Allah. Walaupun kegiatannya banyak, dia sibuk, banyak yang harus dikerjakannya, ketemu orang banyak, tetap dia sediakan. Dia ambil waktunya, di sela-sela waktunya itu, dia sediakan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika Daniel mendengar perihal peraturan baru yang dikeluarkan Raja Darius, seperti kalau kita baca di ayat sebelumnya, Daniel 6 ayat 8, semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku dia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi kalau ada orang yang berdoa bukan kepada rajanya yang memimpin saat itu, dia akan ditangkap. Nah, teman-temannya ini yang iri lihat dia menyelidiki si Daniel ini. Daniel ini berdoa kepada siapa? Jadi mereka suruh raja bikin ketetapan. Nah, setelah itu, setelah keluar ketetapan itu, nah mereka lihat Daniel, mereka intip Daniel. Apakah Daniel takut akan peraturan itu? Tidak. Daniel tidak takut akan peraturan itu. Dia tidak gentar. Apakah berhenti dia berdoa? Tidak. Dia tidak berhenti berdoa. Dia tidak berusaha melarikan diri atau berdoa bersembunyi-sembunyi gitu. Tidak. Dia tetap menyediakan waktunya berdoa 3 kali sehari. Jadi Daniel itu mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Allah. Dia yakin semua masalahnya, semua beban pekerjaan hidupnya, dia berdoa pada Tuhan, dia sampaikan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengetahuan, Tuhan beri semangat padanya untuk menjalani kehidupannya dengan baik, menjalani pekerjaannya dengan baik. Nah, begitu juga kita anak-anak. Kita harus mempunyai iman yang luar biasa seperti Daniel. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus seperti Daniel, menyediakan waktu kita berdoa. Kita harus latih diri kita, menyediakan waktu berdoa 3 kali sehari. Saat kapan aja itu? Nah, bisa setiap pagi kita bangun tidur berdoa kan? Nah, di situ kita berdoa. Kita sebutkan mama, papa kita, kakak, adik kita, kegiatan kita, apa yang mau kita lakukan, kita berdoa pada Tuhan, kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Itu pagi. Bisa juga siang hari, mau kita tidur siang atau bangun tidur siang, kita ingat kita berdoa. Nah, banyak yang mau kita sampaikan, pemerintahan kita, guru kita, teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang sakit, yang kita ingat,
nanti di saat berdoa itu muncul. Tuhan beri Roh Kudus menolong kita apa yang harus kita doakan. Nah, selanjutnya pada malam hari. Jadi mau tidur atau habis makan kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, siapa juga yang kita ingat yang belum kita doakan tadi siang atau tadi pagi. Nah, baru nanti kalau mau tidur itu doa tidur ya, mau tidur. Kalau doa makan itu tersendiri, itu doa makan. Jangan kita gabungkan doa makan dengan doa syafaat, nanti kelamaan. Jadi kita punya waktu seperti Daniel itu ya, 3 kali sehari dia bikin waktu untuk berdoa. Nah, jadi di dalam kita berdoa, kita beriman pada Tuhan, kita serahkan semua kehidupan pemeliharaan kehidupan kita pada Tuhan. Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari hal-hal apapun. Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari hal-hal apapun. Bahkan yang paling tidak mungkin menurut logika kita, logika manusia. Tuhan sanggup menyediakan atau sanggup mengatasi masalah yang kita pikirkan melalui hikmat yang Dia berikan. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Makanya Daniel berdoa selalu sama Dia, sama Tuhan. Tapi ingat ya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan memegang peranan penting. Makanya Daniel sering-sering berdoa. Dia jadwalkan waktunya, dia sediakan jam-jam doanya. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu memegang peranan penting. Akan terjadinya suatu hal yang dahsyat, yang ajaib itu. Kita tidak tahu di saat kita sakit atau di saat kita ada masalah. Mungkin kalau anak-anak belajar ya gitu, malas bangun pagi atau bagaimana, atau lagi mumet, kita berdoa pada Tuhan. Nanti Tuhan akan membukakan pikiran kita, akan memberikan semangat kita, akan membangkitkan lagi harapan-harapan kita bahwa kita harus bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Nah, jadi karena itu jangan abaikan jam-jam doa kita. Minta hikmat dan pertolongan, dengarkan suara Tuhan, dan patuhlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu mendengar dan menghargai apa yang diucapkan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, itulah anak-anak, kita harus rajin berdoa, sediakan waktu doa kita agar Tuhan juga memberikan berkat-Nya kepada kita karena kita meminta padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami akan menyediakan waktu kami padamu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga mama papa kami, guru sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka juga dapat membimbing kami Tuhan, mengajari kami dalam berdoa Tuhan, menyampaikan hal-hal apa yang kami rindukan, dan kami yakin apa yang kami sampaikan Tuhan pasti mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan khotbah tadi, bagaimana Daniel cintanya kepada Tuhan, dia tidak takut apapun yang terjadi, tapi dia tetap cinta akan Tuhan Yesus, dia melayani
dengan Tuhan. Untuk itu, kita sebagai anak Tuhan, mari kita selalu mencintai Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.